Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Mariatul Kiptiah, NPM 2103021020, Prodi Perbankan Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Suhardi, SHI MSI. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam awalnya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kegiatan perdagangan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter negara Islam. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan dan pengelolaan ekonomi dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang terbagi ke dalam 4 masa kepemimpinan, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ekonomi Islam telah berkembang sejak awal kemunculan dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah yang kebijakannya menjadi pedoman kaum muslimin dalam melaksanakan perekonomian, baik mikro maupun makro, yang bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Pembahasan pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar merupakan khalifah Islam pertama yang menjadi pimpinan agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Persoalan yang dihadapi Abu Bakar berasal dari kelompok yang murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Namun, berhasil dimenangkan oleh Khalifah Abu Bakar dan membuat prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Prinsip Abu Bakar dalam pendistribusian harta Baitul Mal, yaitu kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama dan tidak membeda-bedakan kepada semua sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Selama masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Kebijakan terkait dengan perekonomian masyarakat yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab yaitu pendirian lembaga Baitul Mal, pajak kepemilikan tanah atau kharaj, dan zakat. Prinsip Khalifah Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal yaitu prinsip keutamaan, namun dianggap keliru karena berdampak negatif terhadap strata sosial dan kehidupan masyarakat. Beliau bertekad akan mengubah kebijakannya tersebut, namun sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan mengambil langkah kebijakan. Yang pertama, tidak mengambil upah dari kantornya. Dan yang kedua, memberikan sistem pemberian bantuan dan santunan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan, seperti halnya Umar bin Khattab. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya adalah menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham. Prinsip pemerintahannya yaitu perataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Keistimewaan Khalifah Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada zaman Rasul, tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Akan tetapi, setelah Rasulullah SAW wafat dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, sistem ekonomi semakin berkembang. Seiring dengan bertambahnya luas cakupan negara Islam dengan menggunakan kebijakan yang berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi politik, sosial, dan juga karena adanya konflik, baik internal maupun eksternal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.